Assalamualaikum Pak Ya, Anggo. waalaikumsalam Bu Rita. Kebetulan sekali ya kita ketemu di sini. Tadinya saya mau janjian sama Bu Rita mau ketemu gitu, ada sesuatu yang mau diobrolkan. Oh iya Pak. Eh, saya mau ini sekalian menanyakan terkait pesan Bapak kemarin yang minta waktu untuk mengobrol. Iya Bu Rita, jadi gini nih ada sesuatu yang agak-agak bikin saya sedikit apa ya pusing gitulah ya. Jadi saya pengen ngobrol ke Bu Rita. Jadi kan saya kebetulan ini dikasih tanggung jawab ya sama Kepsek itu, sama kepala sekolah untuk apa menyebarkan praktik baik gitu ke rekan-rekan guru yang lain. Kalau biasanya kan kepala sekolah nih kegiatan ini yang melaksanakan gitu. Nah ini kebetulan kepala sekolah mengamanatkan kepada saya, cuma ya gitu saya agak ada rasa sungkan gitu karena saya guru junior ya di sekolah gitu. Gimana ya Bu Rita kira-kira? Oh, baik Pak. Jadi intinya kita ngopi nih ya, Siap. ngobrol pencarian solusi nih ya. Kurang Ya, lebih 15 menit nih. Tadi yang Bapak sampaikan bahwa Bapak sedang bingung. Bingung karena dikasih tanggung jawab untuk menyampaikan praktik baik ya. ya Bu Rita betul. Ya, biasanya Pak Kepala Sekolah, tapi tiba-tiba Bapak yang ditugaskan nih. Iya betul seperti itu. Nah, eh, Bapak sungkan karena Bapak di antara yang lain termasuk yang paling junior ya. Iya betul. Nah, intinya seperti itu ya permasalahannya. Nah, sebetulnya dari obrolan kita kali ini, Bapak ingin mendapatkan apa terkait permasalahan yang Bapak hadapi pula? Ya itu tadi Bu Rita, jadi saya ingin nanti kegiatan saya itu yang ingin saya laksanakan itu saya bisa menyampaikan ke rekan-rekan itu ya tanpa ada rasa canggung gitu, tidak terkesan menggurui seperti itu Bu Rita intinya. Oh, baik, baik, baik. Jadi Pak Anggo ingin menyampaikan praktik baik ke rekan-rekan guru, tapi tanpa terkesan menggurui atau memaksakan. Bahkan suasananya menyenangkan ya Pak ya. Ya betul Bu Eh, Rita. Oke, bisa Pak Anggo ceritakan menurut Bapak cara yang terkesan tidak menggurui itu seperti apa ya? Ya mungkin saya menyampaikannya itu dengan apa ya dengan santai gitu, dengan luas gitu ya, tidak ada rasa tidak ada kayak terkesan saya itu sok pinter atau gimana seperti itu Bu Rita. Jadi di suasananya juga disampaikannya dalam suasana atau kegiatan yang lebih menyenangkan gitu, gak terlalu formal gitu. Oh, iya, iya. Jadi suasananya santai ya. Iya, Intinya santai aja lah ya, Pak ya. iya Tidak betul. terlalu formal. Oke. Untuk kondisi sekarang nih, bisa Pak Anggo ceritakan bagaimana rekan sejawat Pak Anggo ketika ada yang menyampaikan informasi praktik baiknya gitu, praktik baik atau informasi-informasi lain lah selain praktik baik, respon mereka. Sebenarnya kalau respon mereka sih ya baik-baik saja Bu Rita gitu ya, maksudnya tidak ada penolakan atau apa gitu. Cuma kadang memang saya merasanya mereka itu apa ya kayak kurang antusias seperti itu karena ya mungkin karena saya lebih junior dari mereka atau gimana lah gitu. Jadi terkesannya itu tadi jadi kurang fokus atau kurang perhatian seperti itu dengan kegiatan yang dilaksanakan Bu Rita. Oh, jadi seperti itu ya, Pak. Guru-guru sebenarnya tidak terlihat menunjukkan kesan enggan menerima informasi atau praktik baik, apapun itu bentuknya lah gitu. Tapi terkesan pasif ya,
Hanya Iya, saja sebagai guru junior, Anda tetap merasa sungkan gitu istilahnya iya, ya. betul Bu Rita. Gambaran, oke, gambaran situasi yang Bapak ceritakan bahwa kurangnya antusias rekan sejawat dalam mengikuti kegiatan tersebut. Nah, kemungkinan-kemungkinan apa saja nih yang bisa Bapak lakukan agar tujuan yang Bapak sampaikan tadi yang katanya inginnya sih suasana yang menyenangkan, tidak terlalu formal, itu terwujud gitu. Eh, apa mungkin kegiatan itu dilaksanakan misal kayak di luar sekolah atau misal tetap di sekolah tapi dalam suasana yang lebih nyantai gitu sambil apa ngopi atau apa atau misal kayak sambil kalau di kita kan ada kayak bancakan gitu ya Bu Rita ya. Nah, atau mungkin seperti Oh, itu Bu Rita, oh disampaikannya iya. dalam kegiatan seperti itulah gitu. Oh iya. Jadi menurut Bapak nih eh ada cara ya untuk mewujudkannya nih ya sebenarnya nih dengan ngobrol-ngobrol, Hmm, kumpul-kumpul, tapi dengan memakai kebiasaan yang biasa dilakukan kalau lagi ngobrol santai bapak-bapak gitu ya istilahnya, iya, atau misalkan ibu-ibu sambil ngemil-ngemil ngopi gitu ya sambil wah iya. keren sih Pak, keren termasuk kata saya mah cukup keren nih suasana santainya dapat gitu. Kalau di luar sekolah juga bisa, bisa sebenarnya. Nah, tapi dari yang tadi Bapak sampaikan, mana sebenarnya nih yang lebih memungkinkan nih buat dilaksanakan? Eee, kalau di luar sekolah kayaknya mungkin agak repot ya karena pasti butuh dana biaya yang lumayan mungkin ya, walaupun cuma sekedar kegiatan juga pastilah adalah gitu. Eee, kalau misal kayak tadi saya bilang, bebancakan gitu, yang sudah-sudah itu malah ibu-ibu itu suka ribut sendiri nyiapin, lebih fokus ke nyiapin acara makan-makannya gitu, Bu Rita, nanti takutnya esensi untuk penyampaian praktik baiknya kurang ya. Mungkin kalau disampaiinnya sambil Maaf Bang, kok tadi sinyalnya? Kita lanjut. siap, eee, kalau misal disampaiinnya sambil bebancakan kayak gitu kan, nanti ibu-ibunya malah fokus nyiapin makanan seperti itu ya, malah Oh iya nggak betul fokus betul. ke kegiatan gitu. Eee, kalau Hmm, misal disampaiin, mungkin disampaiin dengan lebih nyantai sambil duduk, sambil, kayak di saya sebenarnya kan hari Sabtu itu agak longgar ya, mungkin sambil ya ngemil-ngemil biasa gitulah ala kadarnya, tapi kan sambil ngopi kalau bapak-bapaknya gitu mungkin lebih itu ya, lebih bisa lebih masuk ya daripada yang lain tadi. Kalau menurut saya sih itu oke. mungkin berita. Oh, oke, oke, oke. Berarti lebih ke yang ngobrol sambil ngemil-ngemil biasa ya, Pak, sambil ngopi lah. Intinya yang dipilih daripada bacakan atau misalkan mengadakan kegiatan di luar, ya. Iya, Nah, jadi lebih simpel ya, iya lebih betul. simpel. Nah, kemudian kalau Bapak milih cara yang tadi nih, menurut Pak Anggo, hal-hal apa saja yang bisa Bapak persiapkan ketika mau menyampaikan praktik baik itu? Mungkin saya yang pasti harus nyiapin materi ya, materi tentang praktik baiknya itu ya, mungkin saya bikin, PPT itu entah itu dari Canva atau apa yang kira-kira bisa lebih menarik gitu ya, gitu, sambil ya nyiapin sedikitlah kopi gitu. Di sekolah kan sebenarnya udah ada ya itu Mas, hari-hari yang kopi gitu, cemilan gitu. Gitu mungkin Bu Rita, sambil ngobrol gitu. Sepertinya
sudah benar-benar terbayang malahan ini Pak ya kegiatannya di benak Bapak nih. Bukan cuman mengira-mengira lagi nih, udah tersusun rapih nih, mau begini-begini nih. Iya. Nah, selanjutnya kira-kira mau dilakukan kapan nih kegiatan tersebut, Pak? Rencana sih kan biasanya hari Sabtu itu kan ya tadi saya sampaikan agak longgar ya dan biasa digunakan guru itu untuk kegiatan kayak KKG sekolah gitu. Cuma biasanya kan kegiatannya formal gitu ya, kayak di ruangan harus gini-gini gitu, kayak lebih formal lah. Nah ini mungkin saya mulai ya Sabtu minggu inilah, cuma saya kemas tadi dengan kegiatan yang lebih nyantai gitu sambil ngopi, sambil ngemil gitu mungkin Bu Rita. Mulai minggu ini, hari Sabtu minggu ini. Oke, berarti Pak Anggo akan melaksanakannya di minggu ini di hari Sabtu bertepatan dengan biasanya ada kegiatan KKGS ya, KKG Ya betul sekolah Bang. istilahnya mungkin ya. Nah, semoga nih harapannya nanti antusiasmenya tentunya ingin meningkat dan bisa mempraktekannya mungkin ya para rekan kerja sejawat Pak Anggo nih ke depannya gitu praktik baik yang sudah disampaikan. Nanti ketika setelah penyampaian itu dilakukan ke depannya eh, ada tidak yang sekiranya akan membantu Bapak untuk membantu istilahnya terwujudnya hal tersebut nih dari tujuannya praktik baik yang didesiminasikan kepada rekan-rekan kerjanya. Kepala sekolah Bu Rita kayaknya, karena sekaligus kan mungkin beliau juga memantau gitu ya kegiatan guru gitu. Nanti mungkin kalaupun ada evaluasi juga gitu ya. Jadi ya saya akan berusaha eh, menghubungi kepala sekolah gitu, berkolaborasi lah kalau bisa gitu sama kepala sekolah. Oke, jadi berkolaborasi dengan Pak Kepala Sekolah ya. Nah, Pak Anggo, nggak terasa nih ya, ternyata dari obrolan kita nih hampir berada di sesi akhir nih, mau ke ujung-ujung nih. Sekarang intinya dari obrolan kita ini apa yang sudah Bapak dapatkan dari obrolan kita sekarang? Eh, jadi dari beberapa tadi mungkin hal yang sudah disampaikan ya. Jadi saya ada gambaran gitu, ada gambaran, jadi lebih yakin lagi gitu dalam melaksanakan tadi yang tadinya saya bingung gitu untuk melaksanakan praktik baik atau diseminasi lah gitu ke rekan sejawat di sekolah. Jadi sekarang ada gambaran Bu Rita, jadi tidak begitu bingung lagi gitu. Dan tentunya ke depannya harapannya mereka melaksanakan ya Pak ya, praktik Nah, baiknya ya. nah itu betul Bu Rita. Yang paling penting kan itu saya sebenarnya ya. Oh iya, betul. Wah, saya jadi nggak sabar nih dengar-dengar cerita dari rencana yang sudah disusun, terus nanti dilakukan, melihat perkembangan. Wah, saya udah nggak sabar nih, Pak. Maksudnya jurus Bapak itu istilahnya jitu apa enggak nih ngobrol sambil ngopi ini. Eh, nah, kira-kira nih Pak, kapan saya bisa tahu tentang progres dari kegiatan Bapak itu? Jadi misalkan berhasil apa tidaknya atau menunjukkan perubahan yang signifikan dari rencana-rencana yang Bapak kemukakan tadi. Eee, ya harapan saya tadi, kegiatan bisa terlaksana dengan baik gitu ya, dan insya Allah nanti saya akan mengupdate ke Bu Rita ya, mungkin 2 minggu lah gitu, setiap 2 minggu atau apa gitu, kalau, bagaimana kegiatan yang sudah dilaksanakan itu saya laksanakan gitu, apakah ada perkembangan atau tidak, seperti apa kegiatannya gitu, Bu Rita. Oh, iya, iya, iya. Berarti menunjukkan
Lebih ke pas prosesnya, penyampaiannya mungkin dan dampak setelahnya ya. Baru kita ngobrol lagi mungkin ya, Pak ya. Ya, siap, Bu. Waduh, iya, 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 iya. Saya tunggu, Pak. Beneran saya tunggu. Kalau misalkan berhasil, itu patut nih dicoba lagi ya. Di kegiatan-kegiatan sebelumnya atau kegiatan-kegiatan selanjutnya atau kegiatan-kegiatan yang lain yang berhubungan dengan menyampaikan materi gitu ya. Karena biasanya ya gitu ya. Nah, sekarang nih, waduh Pak, sudah hampir usai nih. Waktu kita sudah menunjukkan hampir 15 menitan. Mungkin kita akhiri aja ya Pak obrolan kita untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan berjalan dengan lancar, dampaknya juga sesuai dengan yang diharapkan. Nanti kita ketemu lagi atau kita bahas lagi setelah Bapak melaksanakan kegiatan dan menunjukkan perkembangan-perkembangan berikutnya nih. Terima kasih Ya, Pak Anggo. ya, Bu Rita. Terima kasih, Bu Rita, Ya, atas waktunya sudah memberikan pencerahan nih kepada saya nih. Terima kasih, Bu Rita. Assalamualaikum, Bu Rita. Gimana kabarnya, Bu Rita? Waalaikumsalam Pak Anggo. Maaf ini kendala sinyal ya Pak. Siap. Iya, ini jadi nggak tahu ini laptopnya error. Hmm. Oh ya, kemarin kan Bu Rita menghubungi saya ya, katanya ada yang ingin diceritakan. Ya, ini kebetulan kita udah ketemu nih. Kalau boleh tahu, mau cerita tentang apa nih Bu Rita nih ke saya nih? Saya sangat antusias sekali nih. Ini nih Pak, saya ingin berdiskusi nih. Ada permasalahan sedikit nih ya. Sebenarnya bukan sedikit, mungkin banyak yang saya hadapi di kelas akhir-akhir ini. Di kelas 6 nih terutama ya. Oh iya Bu, gimana nih kalau boleh tahu masalahnya nih? Jadi, bagaimana ya saya menjabarkannya nih? Kalau misalkan, dari segi kehadiran, anak-anaknya itu aktif atau maksudnya prosentasenya bagus, tapi dari segi keaktifan nih, itu kurang gitu, Pak. Oh jadi eh, kehadiran mah ada ya, tapi mungkin untuk Mhm. keaktifannya kurang ya Bu Rita ya. Iya iya, seperti itu, Pak. Apakah masih ada lagi Bu Rita apa gitu permasalahannya atau apa gitu? Ya, mungkin untuk yang krusial itu dulu, Pak. Yang lebih krusialnya itu dulu nih, yang lebih, mengganggu pikiran saya gitu dibandingkan yang lain untuk saat ini. Eh, jadi dari obrolan kita sore hari ini, Bu Rita itu mengharapkan output seperti apa sih dari obrolan kita gitu? Jadi, saya ingin suasana kelas yang dimana seluruh siswanya aktif gitu, selama mengikuti pembelajaran, bukan cuman kehadirannya saja gitu, Pak, seperti itu. Eh, jadi kondisi saat ini menurut Bu Rita belum ideal ya, belum ideal Ya, ya. belum, Pak. Oke, kalau boleh tahu Bu Rita nih ya, kalau bisa digambarkan dengan skala mungkin 1 sampai 10, 1 itu paling kecil ya, 10 itu ya yang paling bagus gitu. Kira-kira kondisi sekarang itu seperti apa sih? Ada di skala angka berapa sih Bu Rita? Skala mungkin 5 sepertinya, Pak, kalau digambarkan dari 1 sampai 10. 5 ya, 5. Mhm. Jadi keinginan Bu Rita nih, kira-kira untuk tadi sampai ke ideal nih, kan mau ditingkatkan ke berapa nih kondisi saat ini nih, ke kondisi idealnya itu kira-kira kalau di skalanya, skala berapa Bu Rita? Mungkin 8 dulu mungkin, Pak.
Oke, 8 ya, Ya. 8. Kira-kira nih, saya pengen tahu nih, untuk mencapai ke angka 8 itu ada strategi atau langkah yang Burita bisa lakukan gitu? Apa saja sih faktornya untuk mencapai ke situ gitu maksud saya, seperti itu? Mungkin model belajarnya atau metodenya, medianya mungkin juga berpengaruh pastinya, sama lingkungan belajarnya gitu, Pak. Tadi ada berapa, 3 ya kalau nggak salah ya, Iya, model belajar, metode atau model belajar, medianya, media, sama lingkungan ya Bu Rita ya. ya, iya. Kira-kira dari ketiga faktor itu Bu Rita nih, mana nih yang paling penting gitu? Kira Kalau kalau bisa diurutkan gitu Bu Rita, kira-kira mana nih dari ketiga faktor itu kira-kira yang paling penting gitu? kalau diurutkan nih, Iya, kalau diurutkan sepertinya metode dulu, media, baru nih lingkungan belajar. oh gitu ya. Dari ketiga tadi Bu Rita, kalau bisa di persen Bu Rita, bisa di persen gitu ya, nanti dari total 3 itu ke 100% gitu. Boleh tahu berapa persennya gitu Bu Rita dari ketiga tadi? Ini menurut pemikiran saya Iya, ya. nggak Menurut mau. pemikiran saya 60 metode atau model belajar, media mungkin 30% lah, sisanya lingkungan belajar 20%. Jadi 50% metode atau media belajar, maaf Pak. Medianya 30, itunya 20 lingkungan ya belajarnya. berarti model atau itunya tadi 50 ya Bu Rita ya. Eee, Ya, jadi yang mau dari bobot tadi, yang kan sudah dibobot nih sama Bu Rita nih dalam bentuk persen nih dari ketiga tadi. Berarti kira-kira yang mana sih yang mau dilakukan terlebih dahulu gitu? Yang mau diselesaikan gitu, yang mau dikerjakan lah sama Bu Rita gitu? kalau lihat dari prosentase sih ya tadi Pak, model atau metode dulu nih yang mau dilakukan. Oke, eee, jadi model dulu ya, yang mau Mhm. diselesaikan ya. Jadi gini Bu Rita, pernah nggak Bu Rita kira-kira, di masa lalu nih ya, di masa lalu itu, mengalami kasus atau kondisi yang mirip seperti ini sih, tapi ya sudah menemukan solusi gitulah ya. Contoh tadi media itu seperti apa sih yang ideal atau gimana gitu? Apakah pernah gitu Bu Rita mengalami kasus yang mirip seperti ini, tapi sudah ada masalahnya gitu? Udah ada penyelesaian masalahnya gitu? Pernah sih Pak, mungkin 2 atau 3 tahun lalu nih mengalami hal seperti ini. 2 tahun lah atau setahun yang lalu nih, kalau 3 tahun yang lalu kita Covid ya. Ya. Setahun yang lalu lah, setahun yang lalu. Kalau boleh diceritakan seperti apa itu Bu Rita? Waktu itu sih, apa ya, menggunakan, kalau tidak salah saya pakai metode permainan kalau tidak salah. Kalau tidak salah pada saat itu matematika nih. Matematika kan identik dengan keluhan anak yang katanya pusing, Iya, bosen, tidak betul. menyenangkan katanya itu. Iya, Jadi waktu itu saya pakai metode permainan. Iya, benar, pakai metode permainan. iya, pakai metode permainan ya Bu Rita ya, Iya, dalam iya, iya, Pak. pembelajaran gitu ya. Mhm. Nah, selain tadi yang sudah Bu Rita ceritakan tadi dari pengalaman Bu Rita pada masa lalu gitu, Bu Rita pernah belum nih kayak googling atau misal buka-buka YouTube gitu yang bisa mungkin menambah Bu Rita tentang metode pembelajaran yang asik tuh yang kayak gimana gitu? Pernah nggak Bu Rita? Pernah sih, Pak. Pernah, tentu pernah.
Oh, pernah ya. Mhm. Selain itu gitu, hasilnya seperti apa? Maksudnya itu dari nonton YouTube itu pasti Bu Rita kan dapat sesuatu nih ya, yang mungkin nanti bisa diterapkan gitu Bu Rita. Seperti apa sih Bu Rita? Singkat aja mungkin sedikit. Eee, lebih, singkatnya sih dari apa ya, memodifikasi alur kegiatan belajarnya gitu, aktivitas anaknya gitu, Pak. Iya, oke. Uh, Tadi dari pengalaman masa lalu sudah, terus googling juga sudah ya Bu Rita ya. Nih, Iya. lumayan banyak ide sebenarnya nih Bu Rita nih ya, yang sudah didapat sama Bu Rita nih. Selain itu, mungkin kalau di sekolah ada rekan kolega gitu yang dianggap itu jago nih Bu Rita nih dalam tadi metode pembelajaran gitu. Kira-kira ada nggak sih Bu Rita? Ada, Pak, ada. Eh, Kalau boleh tahu siapa itu Bu Rita? Ibu Lilis Oh, Ibu Bu Lilis Lilis, ya. ya. Bu Lilis. Mungkin jadi kira-kira apa nih yang bisa Bu Rita ambil nih nanti nih dari Bu Lilis gitu, dari mungkin yang pernah Bu Lilis alami, yang pernah Bu Rita lihat gitu, yang pernah Bu Lilis lakukan itu yang bisa Bu Rita ambil nih. Oh, jadi, saya pernah melihat beliau, kebetulan waktu itu pada kesempatan itu di kelas ada jadwal, eee, mapel ya, guru mapel. Jadi saya berkesempatan melihat beliau mengajar, di mana, anak-anak itu belajar dengan, aktivitas yang berbeda-beda gitu, Pak. Oh, iya, Iya. jadi aktivitas belajar yang berbeda-beda ya, Iya. Bu Rita. Nah, semakin lengkap aja nih idenya ini kayaknya nih ya yang didapat Bu Rita dari semua tadi yang sudah Bu Rita sampaikan gitu. Eh, Kira-kira mana nih, ada nggak sih yang paling cocok gitu yang bisa Bu Rita ambil gitu, Bu Rita terapkan gitu untuk memecahkan tadi yang Bu Rita di awal ceritakan kepada saya nih tentang Hmm. apa tadi, keaktifan siswa ya tentang belajar Iya. gitu. Kira-kira yang mana nih yang bisa Bu Rita ambil nih? Coba ceritakan ke saya. Oke. Dari yang sebelum-sebelumnya kita obrolkan, saya malah menitik beratkan ternyata, untuk mengatasi, eee, penurunan motivasi belajar anak nih dan keaktifan di kelas, lebih kita mengolah metode atau model belajar yang membuat anak, aktif ya, Pak, ya, antusias ya. Seperti itu Bu yang saya tangkap. Dan Uh, juga kalau misalkan kita udah bisa menentukan metode atau model belajar yang tepat sesuai yang anak inginkan, itu kan pasti, motivasi belajarnya juga meningkat. Nah, dari situ juga saya bisa menentukan media media ya, akhirnya ya, pada akhirnya tetap berhubungan ya. iya, Setelah itu baru kita menentukan media belajar yang tepat dengan aktivitas yang akan kita lakukan nih, Pak. Kurang lebih iya. seperti itu ya? Jadi sebenarnya nih Bu Rita udah ketemu nih jawabannya ya dari permasalahan yang di awal Bu Rita sampaikan ke saya nih sebenarnya sudah ada nih jawabannya nih. Iya Uh, iya. Kayaknya sudah mulai ada pencerahan sedikit ya Bu Rita ya dari obrolan Mhm. kita ini ya. Nah, dari tadi kan Bu Rita sudah mengurutkan ya Iya. metode gitu. Kira-kira kapan nih Bu Rita mau mulai dikerjakan nih? Mau mulai beraksi nih Bu Rita, mulai kapan nih kira-kira, siapa ingin tahu nih? Kayaknya secepatnya deh, Pak. Karena tidak mungkin nih diundur-undur. Mungkin hari ini juga saya persiapkan buat menyiapkan pembelajaran besok nih, dengan model belajar alur yang menarik gitu kegiatannya, sesuai dengan kebutuhan atau, karakter anak nih, apalagi anak SD ya, Pak, ya? Ya, jadi secepatnya ya Bu Rita ya, Iya. ingin dilakukan seperti kayak pantun ya, ikan
cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Iya, betul, Pak. Sepakat. Nah nah kira-kira, apa nih yang harus dipersiapkan Bu Rita ini untuk tadi melakukan aksi itu? Saya pasti harus menyusun RPP dulu nih, Pak. RPP yang sesuai dengan, model belajar yang saya akan lakukan tentunya, dan tentunya menyiapkan media-media yang mendukung alur kegiatan tersebut nih. Seperti Oh, itu mungkin. ada lagi nggak Bu Rita? Apa ya, mungkin sebenarnya kondisi kelas juga berpengaruh ya. Menyiapkan apa sih, dekorasi kelas yang sesuai, yang menyenangkan, yang tidak membosankan juga mungkin. Oh, oke ya. Tadi sudah itu ya disampaikan sama Bu Rita. Terus kira-kira nih siapa yang mau diajak atau yang bisa membantu itu Bu Rita kalau di sekolah Bu Rita lah gitu? Ada nggak kira-kira yang bisa membantu? Kalau untuk, pembelajaran sih itu tadi, yang tadi Pak, saya percaya ke Bu Lilis sepertinya. Ya Kalau ke dalam Bu hal Lilis partner pembelajaran. untuk partner sharing ya itu dalam Ya, pembelajaran partner ya kayaknya sharing. jago ya beliau ya memang jago gitu. Iya, Nah iya, iya. sekarang apa sih kunci sukses gitu yang dari kegiatan itu gitu nanti? Kunci suksesnya seperti apa kira-kira gitu? Untuk bisa Mmm. aksi itu untuk bisa sukses itu gitu. Oke, oke. Dari obrolan kita sih, Pak, sebenarnya kita bisa menyimpulkan ya, kita sebagai guru nih, jangan apa ya, jangan bosan untuk terus berimprovisasi dan berinovasi sepertinya, Pak. Agar apa, lebih baik lagi ke depannya gitu dalam melakukan tugas kita sebagai seorang guru. Ya, berimprovisasi dan berinovasi ya Bu Rita ya. Mhm. Nah sekarang kalau dari saya nih Bu Rita, maksudnya ada nggak harapan Bu Rita ke saya nih yang apa sih yang bisa saya bantu gitu sebagai tadi selain ini ya, selain sebagai rekan sharing Mhm. sekarang ini gitu, ada nggak sih yang Bu Rita harapkan ke saya misalnya? Saya berharapnya sih Bapak juga bisa memantau gitu, memantau dan juga memberikan masukan dan umpan balik, dari kegiatan-kegiatan yang saya akan lakukan ke depannya gitu, Pak. Gitu ya, Bu Rita berharap saya sebagai, ya partner untuk bisa memantau juga ya. Nah kira-kira Mhm. seperti seperti apa nih Bu Rita? Maksudnya saya bisa mengupdate gitu, bahwa Bu Rita itu benar-benar nih melakukan tadi yang sudah direncanakan itu, saya bisa tahunya gimana, terus mungkin, per kapan gitu, apakah misal seminggu sekali atau seperti apa Bu Rita kalau bisa diceritakan? Kalau misalkan untuk waktu ngobrol karena kita jarak mungkin kita lewat Jimit mungkin, Pak, tapi kalau misalkan untuk menunjukkan progresnya, bukti progresnya, saya bisa menunjukkan dokumentasi-dokumentasi sepertinya ke Bapak ya. Oke Bu Rita, makasih ya Bu Rita ya. Mudah-mudahan nanti bisa mengupdate ke saya gitu, memberikan update ke saya juga bisa membantu mungkin nanti ke depannya lagi gitu. Nah, setelah rencana tadi Bu Rita lakukan nih nanti nih ke depannya, kira-kira, Bu Rita nih punya harapan jadi kondisi yang di awal tadi itu ya, di awal Mhm, tadi mungkin 45 terus mau ditingkatkan gitu ke 8 minimal ya tadi ya. mhm. Nah, kira-kira kalau udah dijalankan nih, jadi berapa sih Bu Rita? Dari 1 sampai 10 Bu Rita? Wah, kayaknya udah meningkat nih, Pak, tingkat percaya diri saya. 9 deh sepertinya. 9. Oke, bagus kayak gitu ya. Nah, ke-9. Jadi lebih ada peningkatan lagi. Nah, dari tadi kita kan sudah ngobrol nih lumayan lama nih. Nah, sekarang tingkat motivasi Bu Rita itu seperti apa sih sekarang gitu setelah ngobrol sama saya gitu? Eee, Maaf, Pak, bisa diulangi ini agak putus-putus Heeh. suaranya. Tadi kan Bu Rita udah ngobrol ya sama saya lumayan lama nih. Mhm. Nah, sekarang
bagaimana tingkat motivasi Bu Rita gitu setelah kita ngobrol lumayan lama nih. Tingkat motivasi Bu Rita ya dalam menghadapi situasi yang sekarang ini gitu. Kalau misalkan dari sebelumnya nih ya, Ya, jauh lebih meningkat sih Pak, jauh lebih baik dan istilahnya apa sih, termotivasi untuk melakukan hal-hal baru lagi gitu, ya seperti itu. lebih termotivasi ya Bu Rita ya setelah Iya, ada obrolan kita sore hari ini ya Bu Rita. iya, iya. Selain tadi motivasi nih mungkin yang terakhir nih dari saya nih, perasaan Bu Rita sekarang bagaimana sih setelah kita ngobrol gitu perasaan Bu Rita seperti apa kalau boleh tahu? Lebih apa ya, pastinya lebih lega lah, yang Oh, lebih. sebelumnya saya, ngerasa terbebani dengan ketidakaktifan atau kepasifan anak-anak, sekarang jadi punya jalan keluar istilahnya dan juga tentu saja tidak bingung nih, yang tadinya bingung antara mendahulukan ini dan ini, ternyata sekarang saya udah nih lebih baik mengolah metode dan model belajar yang disesuaikan dengan murid ternyata yang lebih, bisa dilakukan gitu. Eh, ya Bu Rita, ini gak kerasa nih Bu Rita nih kita udah ngobrol lumayan panjang nih ya. Iya Eh, Bang Go. tapi mudah-mudahan lah dari obrolan kita ini ada manfaatnya ya. Saya juga yakin pasti Bu Rita itu pasti punya potensi bisa menghadapi tadi permasalahan yang sudah Bu Rita ceritakan ke saya nih. Saya yakin Bu Rita pasti bisa dan saya juga tidak sabar nih pengen nunggu nih hasilnya gimana nih, nunggu update dari Bu Rita. Tapi tadi sayang sekali memang ya waktu kita terbatas ya Bu Rita ya. Saya Iya, cuma bisa memberikan dukungan ke Bu Rita. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan sama Bu Rita itu benar-benar membawa dampak atau hasil sesuai yang Bu Rita inginkan. Mungkin amin. ya mungkin sekian Bu Rita obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, Bu Rita. Terima kasih sudah mempercayakan saya nih, ke saya di sharing gitu ya. Mudah-mudahan juga bisa sedikitlah memberi gambaran ya Bu Rita ya. Iya Pak, Terima kasih ya Bu Rita ya. Silakan. sama-sama. Saya yang lebih harus berterima kasih nih udah menyita waktu Bapak nih. Ya Bu Rita, terima kasih. Silakan lanjut aktivitas kembali ya Bu Rita. Ya, Bang Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.